alhamdulillah ya pada kesempatan ini mungkin yang kedua di kemarin pas teman-teman saya hadir juga untuk kemudian hari ini dibuka nanti dan dibuka ya. Mudah-mudahan yang pertama tentu mengucapkan selamat pada anggota pada panitia pemilihan anggota BPD yang baru saja dilantik. Selamat mengerjakan tugas. Ini bukan sesuatu yang gampang, praktis sebetulnya. Karena walaupun di tingkat desa, saya nggak marah ini nanti akan bertemu dengan faktor-faktor politis. Karena BPD ini sebetulnya mempresentasikan. Namun di tingkat kabupaten itu kan kita dengan DPR DPRD aja. Iya. Namun di tingkat kabupaten DPRD kan pemilihan DPRD lumayan kan. Desa juga kemungkinan itu akan terjadi. Sama ekses tapi kemungkinan bisa ada terjadi. Ya. Karena apalagi ini menjelang tahun kemudian akan dilaksanakan kontestasi pemilihan kepala desa. Kalau tepat waktu dengan 27 dan nanti kita menunggu dari pimpinan. Atau misalnya ada perubahan-perubahan organisasi, tapi mengarah ke sana. Nah, itu ada kiprah BPD. Nah, sehingga kemungkinan itu. Karena sebetulnya kalau kita melihat kehadiran BPD itu memang ini pengetahuan ya. Karena banyak utang itu perlu dicatat. Sebetulnya kehadiran BPD itu menghadirkan nuansa politis ke pemerintahan desa. Kalau melihat sejarahnya sebetulnya dulu desa itu cikal bakalnya ketika ditemukan oleh orang Belanda di tahun 1800-an itu sebetulnya hanya sebuah komunitas yang lahir dari masyarakat itu sendiri, gitu. Dipilih oleh masyarakat dan sifatnya musyawarah. Kemudian diadopsi oleh undang-undang sebelumnya sebelum reformasi nomor 5 2009 sama. Desa itu tidak ada unsur BPD, hanya kepala desa dan perangkat desa. Begitu reformasi 99 muncullah BPD. Dan apa yang terjadi? Ini pengalaman ini banyak. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Nama juga awal waktu itu karena reformasi itu sebenarnya euforia besar gitu. Ayah kepala desa turunkan ke BPD. Ayah BPD dibubarkan ke kepala desa. Ayah BPD menggalang kekuatan untuk nama istilahnya hak angket dan sebagainya. Wala macam-macam lah. Ini tahun kita tahu 99 2000. Kenapa saya memahami itu? Karena saya baru memulai tugas ini tahun 2000. Kondisinya kayak gitu. Kondisi pemerintahan desa dengan kehadirannya BPD. Padahal sebelumnya mah di Undang-Undang 579 tahun 79 lahirnya undang-undang nggak ada tuh mutlak dulu mah. Nah mungkin di sini ada bentuk keseimbangan. Nah dulu kepala desa itu mutlak. Yang bisa menghentikan hanya warga masyarakat sendiri lalu di demo gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan tugas yang mudah, tapi bukan juga tugas yang tidak mungkin kalau bapak dan ibu, nah itu satu aja. Itu bekerja sama. Jadi ada kata kuncinya sekitar 3 atau 4 K. Yang pertama adalah
K yang pertama adalah komitmen. Komitmennya terhadap apa? Terhadap aturan perundang-undangan. Nah, nanti minggu depan kalau tidak salah Pak Kasimpel mau mengundang para panitia ini nanti dikumpulkan di kecamatan untuk nanti diberi juga pengarahan dan sumbernya dari BPMD. Apa yang menjadi dasar? Ini tadi aturannya seperti apa? Aku bilang buat. Nah nanti dari situ pegang ini. Selama kita berpegang teguh ke situ, kalau semua berjalan dengan lancar. Yang kedua tentu ada yang namanya komunikasi. Jadi dalam pelaksanaannya nanti jangan lepas dari komunikasi dengan unsur terkait. Salah satunya adalah kepala desa, karena kepala desa ini penanggung jawabnya di sini. Jadi jangan jalan sendiri. Nah, termasuk komunikasi dalam hal ya. Dari siapa? Yang biasa ada. Walaupun tidak besar. Makanya tidak ada bendahara ya. Oh ada. Komunikasi itu komunikasi juga ya. Itulah kalau misalnya ada hal-hal yang meragukan terkait dengan undang-undang, terkait dengan peraturan pelaksanaan, maka komunikasi dengan desa. Desa tidak bisa menjawab, maka komunikasi dengan kami diperlukan. Kami pun ketika kami tidak bisa menjawab atau misalnya ada kekeliruan atau kebingungan penafsiran aturan tersebut, kami juga nanti itu bertanya dengan pakar PMD dan sebagainya. Jadi jangan melangkah sendiri lah. Kalau dalam dia ya, ngapal ke aturan dia dan dimanfaatkan oleh misalnya orang-orang atau orang yang ingin berlibur ke desa. Kemudian yang selanjutnya tentu ada yang ketiga kolaborasi peperangan. Kita punya peperangan ini yang sudah dibentuk setiap orang dari berbagai unsur, dari RT-nya ada, dari RW-nya ada, dari perangkat desanya ada untuk kolaborasi peperangan sama-sama. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Jadi setelah ini nanti dan Bapak Ibu mensosialisasikan atau secara administrasi menyusun dulu langkah apa saja yang bisa dilakukan. Langkah menjadi seberapa tangga yang akan dilaluinya step by step. Jadi kalau